Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Suci Ramadhani in PM 2541116, Class Management 25B. Selanjutnya adalah materi FGD dan LGD. Pengertian FGD. FGD atau Focus Group Discussion adalah metode diskusi kelompok yang dilakukan secara terarah untuk membahas suatu topik tertentu dengan tujuan mengenali informasi, ide, atau pendapat dari peserta. FGD biasanya terdiri dari sekitar 6-10 orang dan dipandu oleh seseorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus. FGD banyak digunakan dalam 1. Penelitian, 2. Pemasaran, 3. Pendidikan, 4. Evaluasi program. Contoh sederhana, perusahaan ini ingin mengetahui pendapat konsumen tentang produk baru, maka mereka mengadakan FGD. Tujuan FGD. Tujuan utama FGD adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Beberapa tujuan lainnya adalah 1. Mengenali opini atau pendapat peserta. 2. Memahami masalah secara lebih detail. 3. Mendapatkan ide atau solusi. 4. Menguji sesuatu konsumen atau produk. FGD tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami alasan di balik jawaban tersebut. Ciri-ciri FGD. FGD memiliki beberapa ciri-ciri khas, yaitu 1. Ada moderator sebagai pemimpin diskusi. 2. Peserta dalam kelompok kecil. 3. Topik sudah ditentukan. 4. Diskusi berlangsung interaktif. 5. Semua peserta diberi kesempatan berbicara. Peran dalam FGD. Beberapa peran penting dalam FGD yaitu 1. Moderator. Contohnya, memimpin diskusi, mengatur jalannya pembicaraan, menjaga suasana tetap produktif. 2. Peserta, yaitu memberikan pendapat, aktif dalam diskusi. 3. Notulen, mencatat hasil diskusi. Ada pula kelebihan dan kekurangan FGD. Kelebihan FGD yaitu 1. Informasi yang didapat lebih dalam. 2. Ada interaksi langsung antara peserta. 3. Fleksibel dan dinamis. Ada pula kekurangannya FGD, yaitu 1. Bisa didominasi oleh peserta tertentu. 2. Membutuhkan moderator yang berpengalaman. 3. Tidak semua peserta berani berbicara. Apa itu pengertian LGD? LGD adalah Leaderless Group Discussion, adalah diskusi kelompok tanpa adanya pemimpin atau moderator. Dalam LGD sendiri, semua peserta memiliki posisi yang sama dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau mencapai kesepakatan. LGD sering digunakan dalam 1. Seleksi kerja. 2. Tes kepemimpinan. 3. Pelatihan organisasi. Ada pula tujuan LGD. Tujuan LGD adalah untuk menilai kemampuan peserta seperti
1. Kemampuan komunikasi. 2. Kerja sama tim. 3. Kepemimpinan. 4. Cara berpikir kritis. 5. Kemampuan penyelesaian masalah. Yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi juga proses diskusi tersebut. Ada pula ciri-ciri LGD. Beberapa ciri LGD yaitu 1. Tidak ada pemimpin. 2. Semua peserta setara. 3. Diskusi bebas tetapi tetap fokus. 4. Biasanya ada penilaian. Peserta dituntut aktif dan mampu berinisiatif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan LGD. Kelebihan dan kekurangan LGD. Kelebihan: melatih kerja sama tim. 2. Mengembangkan jiwa kepemimpinan. 3. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Kekurangan LGD sendiri ada 1. Diskusi bisa ada tidak terarah. 2. Bisa terjadi konflik. 3. Peserta pasif kurang terlihat. Selanjutnya adalah perbedaan FGD dan LGD. Perbedaan utamanya adalah 1. FGD ada moderator, fokus pada topik. Sedangkan LGD tidak ada pemimpin, fokus pada kemampuan peserta. FGD digunakan untuk mengenali informasi, sedangkan LGD menggunakan untuk menilai individu dalam sekelompok. Contoh penerapan FGD dan LGD. Contoh FGD. 1. Diskusi mahasiswa tentang masalah sosial. 2. Riset pasar produk baru. Contoh LGD. 1. Tes seleksi kerja. 2. Diskusi organisasi tanpa pemimpin. Kesimpulan dari materi FGD dan LGD adalah FGD dan LGD merupakan metode diskusi kelompok yang memiliki perbedaan dalam tujuan dan cara pelaksanaan. 1. FGD lebih terarah dan dipandu moderator, sedangkan LGD lebih bebas tanpa pemimpin dan menekankan kerja sama. Keduanya sangat penting untuk melatih komunikasi, kerja tim, dan kemampuan berpikir kritis. Conclusion. This concludes our explanation of FGD and LGD. Hopefully, this material can help us understand the importance of group discussion in our daily life and the workplace. Thank you.